Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji serta syukur kepada Allah. Allah yang masih memberi kepada kita kenikmatan, terutamanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita telah dapat berkumpul untuk menunaikan satu kewajiban per minggu, sembahyang Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah dibawanya kepada kita syariat, tatanan dalam berkehidupan, bagaimana kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Maka oleh itu sepatutnya bagi kita semua selalu mengingat Rasulullah, selalu berselawat kepada beliau. Terusnya selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau. Takzim doa restu kepada para alim ulama, baik ulama yang bersifat mutaqaddimin maupun ulama yang bersifat mutaakhirin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita balik laksanakan sebuah momen yang sangat penting di dalam Islam, yaitu kita peringati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara seremonial kita kali tak pakai kenduri, tapi santunan kepada anak yatim, berzikir, bersalawat. Yang Bandung harus kita tingkatkan tahun per tahun. Maka di bahronya alangkah getih walaupun kata kepa tak ulang bagaimana sejarah terjadi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang perkara yang awal puput Maulid Nabi yang kerana masa Rasulullah, kerana masa sahabat Rasulullah. Tetapi di sini sama-sama dari pandai asal hingga terus kepada katanya cara Maulid, cara yang lagi tanya bukan sejarah dengan secara meriah yang diawali pangkal sejarah di hingga terus kepada katanya. Cuma katanya kacau yang masyhur bahwa pemadunya diperkasai dimulai oleh sidro tokoh Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka teruslah kepada katanya alasan pada masanya beliau adalah supaya Islamnya, generasi Islamnya tetap cinta kepada agama, tetap cinta kepada Rasulullah. Begitu juga supaya umat manusia ini, umat Islam ini berani mempertahankan agamanya dengan dasar kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma panjang bro baca. Nah, pernah dengar cerita bahwa di
Aceh Timur termasuk urang yang pertama di Nusantaranya untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW secara yang lagi dilakukan, secara maulid, secara tak baca kitab Barzanji. Kitab Barzanjinya adalah pertama dikirim oleh kerajaan Turki kepada kerajaan Aceh. Dikirimkan dibalas oleh kerajaan Aceh masanya saboh kapai rempah-rempah yang rempah-rempahnya yang hana menang Turki. Sebagai balasan kali dikirim saboh kitab Barzanji kepada kita. Begitulah kecintaan nenek moyang menilai kepada Rasulullah SAW. Cuma yang boleh diketahui pada akhir-akhir ini banyak ledak kelompok-kelompok yang membenci Islam. Bagaimana caranya di Aceh ini supaya berkurang memperingati Maulid Nabi Rasulullah SAW? Maka tuklah pemahaman yang sesuai dengan dibaca dengan hadis yang ujung-ujungnya supaya kurang Acehnya memperingati Maulid kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal hadirin yang berbahagia, perbedaan katanya dengan kampung-kampung lain, Acehnya dengan kampung lain. Yang pertama adalah kecintaan katanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan target acara-acara maulid dari Eropah. Menyatakan katanya Malay, kita pegang katanya orang Aceh Malay, kampung luar Malay. Oh tak pegah le pesantren kampung tayo, anak pegah Jawa di Aceh Timur. Lagi pula le pesantren ini. Nyatanya paling le 5,000 murid. Nyawanya 6 kecamatan dalam sebuah pesantren. Begitu juga awak tanya pegah ke Akai. Masyarakat Aceh nyo malih-malih ke Akai. Lebih malih kau nyo akhir-akhir ini nyo yang tak kalau tak perintah di bawah bandar narkoba sabu-sabu aju dalam mahal dari pegawai saya dari Aceh nyo ganja tak nak tanya dah aja yang paling lu encik pasal itu di Aceh. Tapi yang membedakan kita apa? Yang kita andalkan itu adalah katanya memperingati hari lahir Muhammad SAW. Kurang walaupun katanya kerja tapi mungkin orang mulut yang katanya pun mana tenaga. Cuman nyok supaya pihak lain supaya terkendor. Mulai pegah hadis, pegah ayatnya, nak pegah kepada wajib le bantahan. Tak bantah ni pati. Tetapi di doktrin kita dengan bahasa-bahasa yang pandai tetapi bisa menghancurkan. Bahasa-bahasa yang halau tetapi bisa merusakkan. Beri pegah. Yang pertama mereka di doktrin perkataan salah satu contoh ini adalah mulutnya ria, mulutnya ria, perbuatan ria adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ini. Yang kedua, itu roget kita. Yang penting atur. Maka bahasanya itu kedua. Sehingga ketika hari ria katanya ada taikan dalam dong. Padahal di sini mulai kita tentu segala sesuatu hukum yang ditentukan baik dari segi pandangan tasawuf. Contoh beri contoh. Nyata cilik-cilik dalam hadis lebih juga tak ketemu kepada orang sombong. Tetapi ada satu tempat
yang dibolehkan kita kepada sombong. Yang kedua, mah kita panjang berapa pas kuno, ini pemahaman kita. Yang kedua, berdusta. Nabi cukup melarang urang kemengat, urang dulu. Lagi haba awajib, jangankan suka, baru suka pun. Hanya tempat kepada orang yang berdusta. Hingga Nabi juga al-kadzibu la mati. Berdusta itu orang yang berdusta bukan mati. Tetapi ada beberapa tempat yang kita berdusta. Dia cuma pemahaman. Begitu juga ria. Ria jangankan kita dapat lemah bro. Belum makanya lemah bro pamali. Bisa kau paham sebagai ria itu cukup dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang menyembunyikan ria. Ketika kita lihat seseorang itu hanya lemah sifat ria kepada dirinya, tetapi dalam hatinya ada sifat ria, maka bio-bio di dalam masyarakat kita nyo hana ada temu-temu dalam surga uberi hana temu bayangan ni hana ada lemah. Tetapi ada juga beberapa tempat yang boleh ria. Mana salah satu di lon tinggal ikah leh kurelon Abu Hamid lalu di masa pengajar di masa pengajian ramai kumpulan penuh murid dari kata hingga dewan guru dipegah secara bahasa babahnya perbuatan yang ditempuh dalam keadaan dia adalah jutanya maulud, jutanya memperingati hari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahasanya hana bani lu pegah balik. Hana bani lu pegah pakai cukup lingkungan kamu matong. Kadang nak pegah nanti turut kepada fitnah. Sebabnya hana pegah secara hadis. Mungkin dari koknya matong. Tapi pakai berani lu pegahnya. Abu Laditi di media dia pegah yang lagi haba awalnya. Betul satu hadis. Yang kedua, sallu alayya walau kana biria. Berselawatlah oleh kata walaupun dalam keadaan ria Nabi. Maka wajar menjamun patah menasah dipegah namanya. Bila orang menasah bak memiliki ria lah. Tak kalau ada Nabi pesantren yang dilingi dilenggak itu ria. Pada pandangan kita harus akui itu ria. Tetapi ulama katanya Aceh kecok dari Sinan menanci dari segi kenduri katanya hampir ukur jambat 1 kilo 2 kilo hingga hari tabur habis. Itu sekarang yang dikalon oleh pihak lain adalah satu sifat ria. Tapi ria yang dibolehkan untuk memperingati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Sebab bagaimana pakon ketika kita lupa kepada hari kelahiran Nabi, ketika kita lupa kepada beliau, maka dengan sendiri kita lupa kepada agama, akan pudar agama ini. Sebab pembantu pangkal agama Islam itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyata tentu Allah makrifat awaluddin makrifatullah, betul yang awal ini adalah tentu Allah dalam agamanya. Tetapi fokus maknanya Allahnya bersifat wujud, bersifatlah yang puji pembantunya. Otak adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buatnyalah pangkal ini. Maka ketika redup umatnya memperingati hari kelahiran beliau, maka bentuklah suatu daerah tersebut kepada agama yang mereka anut. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, substansi daripada memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, inti itu adalah untuk mengikuti suri tauladan, mengikuti jejak beliau. Maka dalam ayat Beliau tak kutip sebagai umat beliau,
kita kutip satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyya ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang masalah orang-orang yang mengikut Rasul, seorang nabi yang ummi. Nabi katanya ummi, hakikat tadi hanya itu boleh baca. Kon lagi katanya cara tulis, cara kamu baca. Nabi hancarong untuk baca dan hancarong untuk tulis. Maka kadang-kadang pegah dengan malik Nabi katanya hancarong tulis, hancarong baca, maka terpegah betul. Supaya Islamnya jaya sampai kepada kita saat ini, karena hakikatnya Nabi itu tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Menyocawan penulis, maka kita menyocawan membaca, maka Islam hatur padanya. Pasti dibantah oleh agama-agama lain. Pikir bahawa agama Islam itu dicontek, dibaca oleh Nabi Muhammad kepada kitab kamu, maka diolah-olah hingga di satu agama yang diafam tak tanya. Dia seandainya bisa membaca, sehingga hal-hal lainnya hanya bisa ikut oleh orang yang memusuhi Islam, hanya bisa dipengaruhi tanya. Tetapi yang dikun oleh Rasulullah itu ada di kitab-kitab mereka. Nah, yang di dalam kitab Taurat, Injil, Injil, Al-Quran. Pada dunia hanya sama baca. Yang kedua, beliau tidak pandai menulis. Apa hikmah ini? Punya anak dan punya kawan menulis, maka akan dikun oleh orang-orang lain yang benci Islam. Kamu pada masanya ditulis surat oleh Nabi Muhammad SAW bahawa juga pada akhir zaman tengok sampai yang lain, sampai buat tali dikun pada katanya ibu lemah bukti surat ini dengan tekenan Nabi Muhammad, maka suatu gelak katanya akan pengaruh. Tapi nyo dengan lainnya dengan ya pegah katanya pokoknya akan mati. Sebab saya ini bahawa Nabi Muhammadnya hanya menulis. Tetapi non babahnya, sehingga ketika non babahnya dipegang agama Islamnya, secara lingkup ini cuma baju yang tepu yang udah dengan Nabi. Maka bagai terdeteksi dan tepu bahawa itu hadis palsu mana, lantas turun di sekelilingnya hanya ramai. Ibgahnya dari Nabi Muhammad SAW pernah berkata, lagi-lagi kalau itu dari pandai kahanan apa di sekeliling sahabat, maka hadis itu adalah palsu. Nah, dengan intinya lebih pasal-pasal yang lebih halusnya yang pemahaman sedikit. Alladzi yajidunahu, yang tertulis Nabi Muhammad tersebut di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Nah, Nabi Muhammad SAW. Tetapi walaupun akhir-akhir sekarang ini dibantah. Lagi cerita Nabi Muhammad berjumpa dengan pendeta, bahwa pendeta itu mengatakan bahawa inilah sosok yang telah tertulis dalam kitab kami. Dan pada akhir-akhir ini banyak pendeta-pendeta yang mengaku seperti yang pendeta yang ditugaskan di Aceh pada masa sebelum terjadinya tsunami. Dia mengakui dan pernah mendengar pada rekaman, pernah memasuki suatu pustaka kitab di Yahudi yang tertutup, lantaran dia orang yang dipercaya dari Indonesia boleh masuk. Maka itu mula memang ada tertulis di dalamnya itu nama Nabi kita Muhammad SAW, nama Ahmad. Inti daripada memperingati Maulid Nabi SAW, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhakum. Dia memerintahkan kepada mereka, artinya kepada kita, supaya menjauhi daripada mengerjakan ya'muru, mengerjakan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang
dan wayanhakum, melarang perbuatan daripada perbuatan mungkar. Dan inti daripada maulid wa yuhillu, beliau juga menghalalkan lahum, bagi mereka, bagi kita itu suatu yang baik, thayyibat, wa yahrumu, dan mengharamkan daripada yang haram, minal alaihimul qaba'is, perbuatan-perbuatan yang buruk. Cuma nyobek hijau ke dalam pasir itu, nyo secara umum pengharangannya kan juga tu nyonya haknya nanti hijau, nyonya haram kan olah-olah gero nyakor kena masuk. Pada ujung cerita ni, pada ujung ayat juga, falladzina amanu bihi wadzara'uhu wadzaruhu wa nasaruhu. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kita yang mempercayai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi, bagaimana sikap kita? Kita memuliai beliau. Kita mulia. Kita cara mulia sekurang-kurangnya adalah seperti kita memperingati hari kelahirannya. Kita junjungi bahwa dia sangat berharga bagi kita. Dan wa nasaruhu, dan kita menolongnya. Bagaimana menolongnya? Salah satunya adalah kita mau belajar bagaimana Islamnya supaya tetap tegak. Kita anut kepada pendidikan. Mau kita menyumbangkan harta kita demi agama. Itu contoh untuk menolong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'u nural ladzi unzila ma'ahu. Dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah adalah orang-orang yang mengikut nur. Apa nur? Adalah Al-Quran yang telah disebutkan kepada beliau. Menyo kamu nan memandung ulaika humul muflihun. Menyo yang dah kubur, maka jadilah katanya urun-urun yang beruntung. Maka intinya sebagai kita urun yang cinta kepada Rasulullah, supaya kita mendapat kemenangan, urun yang dapat kemenangan, maka khusus di desa katanya di dusun Muraidnya, bagaimana kisah pada nun bahwa sebenarnya bahwa lokutnya pada akhir penutupan acara maulid katanya cuma lantaran kesalahan teknis alat untuk gahaba, maka hanya jadi maka lu sambung konyo amanah daripada Tuhan Tuhan. Alhamdulillah maulid bahwa sangat memuaskan, tetapi yang kedua jangan kendor, dan untuk tahun-tahun selanjutnya kita dapat saat ini selalu semangat bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari utama kepada kedua Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة